Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Ahad 13 Oktober 2024 menjelang pelantikan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran SMP, mudah-mudahan dilancarkan. Kita akan minta petunjuk. Saya akan bacakan kitab Juz 27 surat 57 Al-Hadid besi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6 sampai 16. Yulijul laila bin nahari wa yulijun nahara bil lail wa huwa alimun bi zati sudur. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia mengetahui segala isi hati. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi wallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Dia dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Dia berikan, telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar, memperoleh keuntungan. Ini ajrun kabir, ini keuntungan, benefit, bukan pahala. Istilah pahala ini istilah agama lain yang ada penebusan dosa. Kalau di kita nggak ada nih. Yang ada keuntungan, benefit, ajrun kabir. Wa malakum la tu'minuna billahi wa rasuluh yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad ahaza mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Dia, padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Rob. Nah, ini bi rabbikum. Jadi yang disuruh beriman itu kepada Rob, Rabbikum. Dan sungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita ada baca kitab ini berulang-ulang, kita akan ngerti bahwa yang diperintahkan beriman itu kepada Rob. Jadi Allah itu kata ganti Dia semuanya. Allah, Alhu, semua Dia. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyurijakum minaz zulumati ila nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang
Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyurijakum minna zulu. Ayat-ayat yang terang supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguhnya dia benar-benar penyantun lagi penyayang terhadapmu. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan pada jalan Dia, padahal Dialah yang mempusakai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan dan berperang sebelum penaklukan. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan dan berperang sesudah itu. Dia menjanjikan kepada masing-masing mereka yang lebih baik, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu walahu ajrun karim. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Dia pinjaman yang baik, maka Dia akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala keuntungan yang banyak. Ajrun karim. Yaumu taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim busra kumul yauma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu. Jannah, kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kamu kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang banyak. Jadi jannah ini kebun karena ada sungai. Bukan surga. Surga ini agama lain yang ada istana. Kalau jannah itu kebun, mulai dari penciptaan Adam itu kebun. Karena yang dilarang pohon yang mendekati dan yang diambil buah-buahan. Jadi nggak ada cerita istana di sana. Nggak ada hujan di sana.
nggak ada angin, nggak ada panas, semua udah seperti kenyamanan gitu, satu tempat yang nyaman. Jadi nggak perlu building, nggak perlu gedung. Jadi kalau ada orang nyumbang masjid nanti dibangunkan rumah di sorga, itu ngarang itu. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanun zuruna naktabis min nurikum ilar ji'u wara'akum walata misunuron waduriba bainahum bisurillahu babum batinuhu fihi rahmatu wa zohiruhu min kibalil azab. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Nah ini jelas kata-katanya cahaya. Jadi kita ayat sebelumnya sudah berbicara melihat orang mukmin laki-laki perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan. Jadi itu udah dimensi cahaya. Jadi orang beriman itu akan berteleportasi menjadi dimensi cahaya. Dengan dimensi cahaya dia berpindah tempat ke satu tempat yang jannatu tajri, satu tempat yang seperti di alam ini tapi dalam kondisi yang tidak ada panas, tidak ada hujan, kondisinya nikmat gitu. Dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada azab. Jadi ini azab ini udah jadi bahasa Indonesia, nggak usah kita bilang siksa lagi. Ada azab. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa rabbasatum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Orang-orang munafik itu memanggil mereka seraya berkata, bukanlah kami dahulu bersama-sama dengan kamu. Mereka menjawab, benar, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan dia dan kamu telah ditipu terhadap dia oleh yang amat penipu. Nah ini para penipu nih, bukan setan, nih buka kurung setan, manusia yang menipu nih. Dan ini kalau dialog dengan orang munafik, orang kafir ini menggunakan Allah, itu tadi Allahu Ahad. Tapi kalau orang beriman seperti tadi itu Rob, dia menggunakan Rob, birobbikum. Jadi ini dia telah mengambil perjanjian terhadap orang beriman.
supaya kamu beriman kepada Rob. Kalau bicara sama orang munafik ini menggunakan Allah dia. Makanya Nabi Sulaiman menggunakan Bismillahirrahmanirrahim untuk Ratu Balkis. Tapi pencipta menggunakan Bismi Rob untuk Nabi Muhammad pertama kali terima wahyu. Wal yauma la yu'khazu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula orang-orang kafir. Kafir ini tidak percaya kepada isi kitab ini. Tetapi tempat kamu ialah nar. Nar ini gelombang rendah sebetulnya, bukan neraka. Neraka ini istilah agama lain. Jadi tempat kamu ialah gelombang rendah. Gelombang rendah itu ya kayak bumi ini gelombang rendah. Nah, gelombang tinggi ya kalau bahasa silat tuh di langit tempat dewa-dewa itu, tempat cahaya. Kalau di bahasa Cina itu dewa itu ya Nabi Idris yang tinggal di dimensi cahaya. Itu yang dibilang dewa. Orang-orang yang udah percaya. Tempat kamu ialah nar, ialah tempat berlindungmu, dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali. Jadi ya tempat kembali kita ini ya inilah tempat yang jahat ya, ada badai, ada tsunami, ada gunung api. Itulah gelombang rendah, gelombang yang belum stabil. Alam ya'ni lilladzina amanu anta sa'akulubuhum li zikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu wa tola alaihimul amadu wa qasat qulubuhum wa kasirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat dia dan kepada zikri. Zikri ini belajar kepada dia. Untuk belajar kepada dia dan kepada kebenaran yang telah turun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang telah diturunkan kitab. Jadi orang-orang sebelumnya itu memperlakukan kitab ini, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Nah, seperti hari ini kita umat terakhir ini setelah Nabi terakhir Muhammad SAW menerima Quran, begitu setelah lama ya sama kita mengabaikan kitab ini lagi, seperti yang ditegur kepada umat yang lalu. Jadi berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi ya umat yang akhir zaman ini hatinya udah keras, mereka udah tidak menggunakan Quran kitab yang disusun Khalifah ini lagi. Mereka menggunakan kitab-kitab lain, sehingga ya amalnya ya sekarang umat yang mayoritas ini berada di negara yang tingkat kejujurannya 37%.
Berarti kan ya ini berlaku masa yang lama, membikin keras hati. Qulubuhum, kulub. Nah, ini kolbunya keras kata Rocky Gerung tuh kolbu. Ada. Jadi umat Islam ini kalau dia ada kitab nih dia punya kolbu. Nah, kalau setelah lama kitab ini ditinggalkan lalu hatinya menjadi keras, kulubnya itu. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Karena mereka kenapa hatinya jadi keras dan melupakan kitab? Karena mereka senang berbuat dosa. Ya seperti hari ini. Mereka berbohong, menggunjing, segala macam perbuatan yang dilarang dari kitab ini. Tapi mengaku beriman. Teriak-teriak kemana-mana Pancasila. Ya mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan menolong dengan petunjuk hari ini 13 Oktober, seminggu lagi pelantikan presiden baru. Mudah-mudahan beliau Presiden Prabowo Subianto ini diberi kekuatan yang menolong. Robi Adil Nimur Kola Sediki Warid Nimur Raja Sediki Wajalim Ladun Kasultanan Nasirah. Karena situasi negara yang sangat berat, mudah-mudahan kita semua diberi ampunan dan diselamatkan seluruh umat manusia dan alam semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Muhammad Andrasana pulang berbagi cerita. Salamun kalami rabbi rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.